Halo semuanya. Kami dari kelompok 8. Hari ini kita ada di DTS Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada. Di sini kita akan mewawancarai mahasiswa yang ada di sini terkait pemahaman mereka seputar wawasan Nusantara. Yuk ikutin. Halo Kak, permisi. Minta waktunya sebentar. Oke, mungkin aku akan melakukan wawancara singkat untuk sosial eksperimen proyekku. Sebelumnya mungkin bisa memperkenalkan diri dulu, namanya siapa? Halo, perkenalkan namaku Melena Sofi dari DTS 23. Oke, mungkin di sini aku akan membahas tentang wawasan Nusantara. Nah, apa sih yang Kakak ketahui tentang wawasan Nusantara? Menurut aku tuh wawasan Nusantara itu dari berbagai macamnya Indonesia ya, keberagaman gitu. Dari keberagaman itu kita menjadi satu gitu sih. Oke, kemudian wawasan Nusantara itu kan sangat berpengaruh juga tentang geografis dari negara kita. Salah satunya yang 1/3-nya itu tentang lautan. Nah, apa sih peran lautan ini untuk Indonesia dan bagaimana sih cara agar kekayaan laut ini yang sangat besar itu tidak menimbulkan konflik antar warga yang ada di Indonesia? Kalau menurut aku tuh kan laut itu sebagian dari Indonesia ya. Apalagi Indonesia itu sebagai negara kepulauan, jadi tanpa laut tuh kita nggak bisa jadi satu gitu loh. Jadi nggak ada daratan semua, kita juga butuh laut untuk menyeimbangkan kehidupan di Indonesia juga. Lalu untuk menjaga ekosistem laut dan maritimnya itu kita tidak merusaknya aja sih. Oke, jadi dengan tidak merusak lautan itu kita dapat bersatu ya Kak? Iya. Oke, mungkin sekian Kak, terima kasih atas waktunya. Terima kasih. Permisi Kak. Oh ya, Izin meminta waktunya sebentar untuk wawancara proyek kita, berkenan Kak? boleh. Oke, sebelumnya mungkin bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Dewan Hidayatullah. Saya dari Departemen Teknik Sipil Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada. Oke, baik Kak Dewan nih. Mungkin di sini saya langsung tanya aja. Untuk proyek saya itu kita akan bertanya nih tentang apa sih yang Kak Dewan ketahui tentang wawasan Nusantara. Cukup menarik ini pertanyaannya ini ya. Jadi mungkin ini topik yang jarang dibahas ya. Tapi sebenarnya kalau menurut saya sendiri wawasan Nusantara itu jadi fundamental pedoman kita dalam memandang Indonesia ini secara keseluruhan, satu kesatuan seperti itu Kak. Karena kalau kita lihat latar belakangnya sendiri, kita punya ribuan pulau, bahkan belasan ribu pulau. Terus kita juga punya wilayah-wilayah yang mungkin terbagi di lautan-lautan yang luas, tapi garis-garis dari batas kita pun juga luas, tidak hanya dekat dengan pulau-pulau seperti itu. Nah, itu kan tujuannya mungkin lebih ke kepentingan nasional juga ya. Jadi kita bisa memaksimalkan potensi, lalu kita dari keberagaman itu tadi kita justru bisa memaksimalkan untuk persatuan kita sendiri, begitu. Kalau menurut saya segitu Pak. Oke, tadi ngomong-ngomong tentang kepulauan nih Kak, Ya. Indonesia kan itu sebagian besarnya adalah lautan. Betul. Nah, menurut Kakak sendiri peran lautan ini dalam mempersatukan Indonesia, kemudian cara mencegah konfliknya juga karena dengan keberagaman yang harta Indonesia yang di kepulauan itu kan banyak ya, yang di laut. Nah, itu bagaimana sih cara kita mencegah adanya konflik itu? Oke, mungkin kalau dari kasus permasalahan laut ya ini kalau dari aku punya dua pandangan. Yang pertama mungkin dari kita sendiri, maksudnya dari lokal kita juga mungkin harus segera mengatasi permasalahan perselisihan ya. Jadi mungkin laut adalah salah satu potensi yang perlu dimaksimalkan, tapi harus barengan. Jadi ada koordinasi yang baik. Tidak baik untuk salah satu daerah mengeklaim atau secara sepihak memanfaatkan sendiri. Jadi perlu adanya koordinasi yang baik, karena itu nanti garis besarnya akan menjaga kedaulatan kita. Jadi persatuan kita akan memperkuat kita. Misalkan kalau kita menghadapi kasus seperti Natuna, nah itu kita kan lawan kita adalah Cina. Kapal-kapal asing, kapal-kapal dari Cina itu masuk eksploitasi hasil laut kita. Nah, kalau dari persatuan dari daerah kita sendiri itu sudah diperkuat, mungkin itu akan lebih baik dalam kita mengatasi masalah itu sih Mbak. Oke, terima kasih jawaban yang sangat komprehensif ya Mas Dewan. Terima kasih atas waktunya. Ya, mari. Oke, sekian. Mari. Permisi Kak. Oh ya, sebelumnya aku mau izin wawancara kakaknya boleh? Boleh. Oke, izin duduk ya Kak. Sebelumnya boleh perkenalan dulu kakaknya namanya siapa? Nama saya Raffi Sori Kusumadi, bisa dipanggil Raffi, saya dari angkatan 2023.
Nah, di sini saya akan bertanya kepada kakak terkait dengan wawasan Nusantara seperti itu. Nah, sebelumnya saya izin bertanya terlebih dahulu, kakak tahu nggak sih apa itu wawasan Nusantara? Wawasan Nusantara itu merupakan cara pandang dari bangsa Indonesia di mana kita sebagai negara kepulauan yang beraneka suku, beraneka budaya, beraneka kekayaan alam, tapi tetap mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa. Oke, nah tadi kan kakak menyebutkan bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan. Tentunya di sekitar kita ini kan banyak laut, ya kan kak? Nah menurut kakak gimana sih peran laut dalam menjaga persatuan dan kesatuan yang ada di Indonesia? Dan gimana supaya laut tersebut tuh tidak menjadi konflik antar bangsa? Caranya itu kita nggak melihat laut sebagai pemisah antar pulau, antar kebudayaan kita, tapi melihat laut itu justru sebagai koneksi dan penghubung antar pulau itu tadi. Jadi dari sana terbentuk interaksi antar masyarakat, ada perdagangan dan akhirnya tukar budaya, dan itu menghasilkan kesadaran bahwa kita sebagai negara yang beragam tapi tetap juga mengutamakan persatuan itu tadi. Oke, berarti laut di sini menjadi sarana pemersatu ya kak, bukan menjadi sarana pemisah kita antar pulau-pulau. Seperti itu. Oke, terima kasih Kak. Berdasarkan wawancara yang telah kita lakukan, menunjukkan bahwa teman-teman mahasiswa sudah memahami terkait apa itu wawasan Nusantara. Hal ini ditunjukkan dengan pernyataan mereka terkait bahwa laut di Indonesia merupakan sarana pemersatu bangsa, bukan sarana pemecah bangsa Indonesia yang terdiri dari banyak pulau-pulau dan disatukan oleh laut. Nah, hal ini sejalan dengan pengertian wawasan Nusantara, yaitu cara pandang persatuan bangsa melalui kekayaan sumber daya alam, kondisi geografis, dan juga budaya yang ada di Indonesia. Oke teman-teman, sekian dari social experience kami. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di likes. Bye bye.